Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1661 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop, Yakub lari meninggalkan Laban. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak Yakub diberkati oleh Ishak bapaknya, apa yang Yakub kerjakan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, menjadi orang yang diberkati Tuhan, suka atau tidak suka, ada resikonya. Resiko yang pertama, saudara perhatikan ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, resiko orang diberkati, ada orang yang iri hati kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara sakit hati ketika ada orang yang iri hati kepada saudara. Itu tanda saudara diberkati daripada orang yang iri hati kepada saudara. Amin. Jadi salah satu tanda orang yang diberkati, ada orang-orang yang iri dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak orang yang iri hati, menandakan saudara semakin diberkati. Amin. Jadi saudara jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan mengeluh kepada Tuhan karena saudara dikelilingi oleh orang-orang yang iri hati. Justru saudara bersyukur. Itu adalah sinyal, itu adalah indikasi bahwa saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang kedua orang diberkati adalah
ada orang yang tidak suka. Saya perhatikan, saudara-saudara dari Rahel dan juga Lea tidak suka dengan Yakub. Karena apa? Yakub diberkati. Laban juga tidak suka dengan Yakub. Kenapa? Karena Yakub diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang tidak suka dengan kehadiran saudara, mungkin di tempat kerja saudara, di tempat pelayanan saudara yang baru, dimanapun saudara berada saat ini, dan ada orang yang tidak suka, saudara, itu alkitabiah. Karena kehadiran terang itu akan bertentangan dengan kegelapan. Kehadiran saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, dampaknya ada orang yang tidak suka. Itu alkitabiah, saudara. Dan itu menjadi sinyal buat saudara, bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Makanya ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang iri hati, tidak suka dengan kehadiran kita, itu membuktikan bahwa saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang iri hati dan orang-orang yang tidak suka tadi? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang iri dan juga orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kita? Yang pertama, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini ayat 3, perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Haleluya. Yang pertama, saudara, hindari orang-orang seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita hindari orang-orang seperti itu. Jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Nanti kalau saudara bergaul dengan mereka, orang-orang yang iri hati, nanti saudara ketularan. Saudara yang tadinya polos, saudara yang tadinya tulus, akhirnya apa saudara? Terkamiri. Akhirnya saudara sama seperti dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, merusak kebiasaan yang baik. Makanya hindari orang-orang seperti itu. Yang suka iri, jangan bergaul dengan mereka. Karena saudara akan terpengaruh dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata kepada Yakub, pulang ke rumah bapamu, ke kaummu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tuhan mau memberikan pesan kepada Yakub, hindari orang-orang seperti itu. Makanya Tuhan memerintahkan kepada Yakub untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada leluhurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang-orang yang suka iri, tidak suka dengan orang yang lebih sukses daripada orang itu, jangan bergaul dengan mereka. Hindari orang-orang seperti itu. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu? Yang kedua, sikap kita pastikan bahwa keluarga kita aman dari toksit mereka. Pastikan, saudara, keluargamu tidak terkontaminasi dengan orang-orang seperti itu. Perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub menyuruh orang untuk memanggil istrinya, Rahel dan Lea, untuk datang ke tempatnya. Saudara perhatikan di sana bahwa Yakub sangat-sangat sayang kepada keluarganya. Saudara, Yakub menyuruh supaya Rahel dan Lea pergi menemui dia.
Tujuannya apa? Supaya mereka itu tidak terpengaruh dengan saudara-saudaranya yang iri, yang tidak suka kepada Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub mau memastikan bahwa keluarganya tidak kena racun, hasutan, atau provokasi dari saudara-saudaranya tentang Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, keluargamu tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang iri dan yang tidak suka orang lebih hebat, lebih diberkati daripada mereka. Pastikan keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu bebas daripada orang-orang yang toksit ini. Yang ketiga, saudara, sikap kita tetap fokus pada pimpinan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 3 di sana. Dan aku, Tuhan yang berkata di sini, akan menyertai engkau. Perhatikan juga ayat 9. Demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikannya kepadaku. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini. Firman Tuhan yang mau menyampaikan pesan kepada kita untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu. Kita harus fokus kepada pimpinan Tuhan. Amin. Jangan fokus pada kelakuan mereka. Jangan fokus pada karakter mereka, tapi fokus pada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara belajar hidup taat pada pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kepada kita, kerjakan, lakukan. Sebagai bentuk ketaatan kita pada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan kepada Yosua, kalau Yosua mau beruntung dan berhasil, dia tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya dia harus berjalan lurus. Dia harus berjalan seturut kehendak Tuhan. Tidak boleh dia kurangi atau dia lebihkan. Harus persis dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus fokus pada pimpinan Tuhan. Iblis itu tidak senang kalau saudara berjalan lurus sesuai dengan firman. Dia menggoda kita, dia menghasut kita, agar kita terpancing, sehingga kita keluar dari relnya Tuhan. Kalau kita keluar dari relnya Tuhan, maka kita akan ambruk, saudara. Kita akan hancur. Kita akan celaka. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, fokuslah pada pimpinan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Apa penilaian orang kepada kita, jangan. Tetap fokus pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai kita. Betul, ada banyak godaan, cobaan, tantangan, persoalan, pergumulan. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita sampai ke garis finish. Sampai kepada tujuan Allah buat kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpengaruh dengan penilaian orang kepada kita. Tetap fokus pada firman Tuhan. Amin. Jangan emosi. Mereka itu memang memancing emosi. Tapi jangan sampai terpancing. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terpancing emosi kita, apa bedanya kita dengan mereka? Saudara, jangan takut. Betul, mungkin kita hanya sendirian melawan mereka. Banyak atau raksasa, orang kuat, orang besar, dan sebagainya yang menjadi lawan kita. Saudara, jangan takut. Sebab Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, menyertai saudara dan saya. Menyertai kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin lawan kita adalah orang yang berpangkat, orang yang berduit, orang yang sangat berpengaruh. Tapi percayalah,
yang menyertai kita lebih daripada itu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Amin. Pencipta langit dan bumi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau sudah melihat perjalanan Yakub, sungguh luar biasa. Kurang apa Yakub? Dia seorang yang diberkati Tuhan. Dia adalah penggenapan akan janji-janji Tuhan dari leluhurnya, yaitu Abraham. Tapi saudara lihat, dia juga mengalami proses hidup yang begitu panjang, yang begitu berat, begitu banyak tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita belajar. Betul kita orang-orang yang terpanggil untuk diselamatkan, diberkati. Tapi ingat, ada proses Tuhan di sana. Menguji apa? Iman kita. Betul ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan di depan kita. Tapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Makanya kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Sebagai konsekuensi kita diberkati, pasti ada orang-orang yang iri hati, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami hal-hal itu, jangan bersedih hati, jangan mengeluh kepada Tuhan, tapi bersyukurlah. Itu adalah bukti bahwa saudara adalah orang yang lebih diberkati daripada mereka. Amin. Saudara diberkati Tuhan, makanya ada orang yang iri hati, yang tidak suka dengan saudara. Bagaimana sikap kita orang percaya menghadapi orang-orang seperti itu? Saudara hindari orang-orang seperti itu. Yang kedua, saudara kita belajar, pastikan keluarga saudara tidak kena racun mereka, tidak kena pengaruh mereka. Dan yang ketiga, tetap fokus pada pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan orang percaya betul banyak persoalan pergumulan. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Kita tidak boleh terpancing emosi kita. Dan kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biar berkat Allah dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.